Saya izin menambahkan, jadi peran daripada Pemda ya, karena Pemda ini banyak yang antusias mendukung program makan bergizi gratis ini ya. Kita tahu bahwa selain untuk meningkatkan kesehatan, tapi juga akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Kenapa? Karena sudah jelas ada off-takernya, ada pembeli, diserap. Jadi ini bisa mendorong pangan masyarakat, menanam, beternak, dan lain-lain, dibeli. Dan ini akan terjadi ekonomi sirkuler. Sehingga daerah-daerah antusias. Nah, dari kita lihat dari kapasitas daerah, saya sudah melakukan Zoom meeting dengan seluruh sekda-sekda. Sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya. Dan untuk tahun 2025 ini, lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang, bukan menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi, itu lebih kurang 2,3 triliun rupiah. Ya. Karena mulainya nanti bulan September, mereka nanti setelah ada kepala daerah dilantik, maka nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD. Setelah itu mereka membangun sarana satuan pelayanan itu namanya, yang mungkin ada di sekolah-sekolah. Nah ini jumlahnya lebih kurang kami exercise antara 2.000 kalau untuk dari APBD kabupaten kota. Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat, itu bisa lebih kurang hampir 5 triliun. Jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah. Nah, tadi tinggal apakah peran daripada Pemda membangun sarana satuan pelayanan dan kemudian mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan, ternak, untuk supply. Atau yang kedua, daerah-daerah ini juga menyaluran anggarannya ke sekolah, membuat infrastruktur, dan sekolah yang mengelola. Komite sekolah misalnya. Tadi Bapak Presiden memerintahkan untuk kami berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi, titik-titik yang kira-kira belum menjadi target dari Badan Gizi, mungkin bisa di-cover oleh sekolah daerah-daerah di sekolah-sekolah itu. Sekali lagi targetnya antara 2.000 sampai 4.000 mulai bulan September selama 4 bulan. Dengan anggaran kabupaten 2,3 triliun, kemudian provinsi lebih kurang 2,5 triliun. Ini kita diskusi sudah, bukannya top down maunya kita perintah, tapi dari mereka ya, banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat. Ya. Se 415 kabupaten, ya, 93 kota, dan semua provinsi mau berpartisipasi. Karena ini akan menghidupkan ekonomi mereka selain anak-anak mereka sehat. Selain soal anggaran, seperti apa peran daerah untuk mengantisipasi terulangnya kejadian seperti Sukoharjo dan kemarin? Ya tentu kalau bisa dilibatkan juga dari puskesmas, kan ada puskesmas di sana ya, yang kira-kira ya bisa mengawasi masalah higienisnya lah, kesehatannya. Tapi sistemnya sekarang lagi atau ada untuk ya ya tadinya kan akan dikelola oleh Badan Gizi semua, tapi kan bertahap. Nah untuk percepatan, daerah-daerah juga sangat ingin memberikan berpartisipasi dengan metode langsung di sekolah-sekolah, dibuat satuan kayak dapur, satuan pelayanan itu 150 meter persegi. Nah tadi Bapak Presiden memerintahkan kami koordinasi dengan Bapak Kepala Badan Gizi, mana titik-titik yang kira-kira belum disentuh oleh Badan Gizi, karena bertahap kan ya. Nah yang daerah-daerah ini kira-kira ngerjakan yang mana. Tapi mungkin prioritasnya adalah pada daerah-daerah yang angka stuntingnya tinggi, sama kemiskinan tinggi. Itu menjadi target utama. Jadi dana dari daerah itu memang untuk di daerah selatan atau nanti diambil pusat disubsidi? Oh enggak, dari APBD-nya provinsi dihibahkan kepada kabupaten kota. Nah, ini kan targetnya SD.
SD itu kan tanggung jawabnya dari kabupaten kota. Nanti kabupaten kota yang menyalurkan kepada sekolah, yang mengelolanya sekolah. Tapi nanti untuk masalah operasionalisasinya itu akan tetap di bawah kendali Badan Gizi yang memiliki ada SPP, Satuan Pelayanan, juga ada petugasnya. Tapi juga akan dibantu pengawasan dari inspektorat kabupaten kota. Nominalnya dari tiap daerah itu sama nggak sih Pak? Beda, tergantung dari PAD-nya masing-masing. Contoh misalnya Kabupaten Badung ya, itu PAD-nya kan 90% dari APBD-nya. Transfer pusat hanya 10%. Mereka punya anggaran hampir 10 triliun. Anak SD-nya ada 2.000. Mereka bisa mengcover semua malah. Mengcover semua, mengcover semua dari APBD cukup mereka. Tapi ada juga yang PAD-nya kan rendah sekali, seperti Indonesia bagian timur. Nah kalau ini mereka ya udah 500 anak aja, yang lainnya akan di cover oleh Badan Gizi Nasional. Wah itu kalau itu beliau, kalau gitu alam Bapak Menteri. Apapun kebijakannya Bapak Mendikbud ya kami akan ikut. Udah di luar konteks ini. Nah itu kita bicara masalah gini. Nanti besok saya besok Senin sore saya akan kunjungan ke DKI dalam rangka untuk dengan Menteri Perumahan masalah percepatan persetujuan bangun gedung. Nah nanti kalau mau nanya di situ aja. Pak, itu ada itu Pak dari pemerintah pusat ada mematok nggak sih Pak untuk alokasi setiap APBD itu berapa persen minimalnya? Yes, ada. Ada yang kita kan menanyakan kesanggupannya. Mereka mau partisipasi, tapi kita tahu, kita punya data berapa APBD-nya, berapa PAD-nya. Minimal itu adalah 0,2% yang paling rendah itu 0,2% dari PAD itu untuk ngurusin 500 saja, 500 siswa SD. Nah yang lain otomatis saya lapor kepada Prof Dadan supaya di cover semua yang lainnya oleh Badan Gizi. Ya jangan dipaksakan kalau nggak mampu. Pak, kalau misalnya keterlibatan daerah itu nanti akan berdampak pada perbedaan standar makan gizi gratis di setiap daerah, seperti apa Pak? BGN memiliki standarisasi, baik dapurnya maupun menunya, karena beliau kan ada ahli gizinya. Oke? Tadi Pak penegasannya Pak, berarti yang terkait dengan anggaran daerah itu sifatnya inisiatif ya, bukan mandatori harus mengalokasikan ya Pak? Enggak. Kita nggak mandatori, tapi mereka harus bawa yang ingin berpartisipasi. Kenapa? Satu, untuk kepentingan anak-anak, kesehatan anak mereka. Ya, bagi kepala daerah terpilih kan ini kan naikin elektabilitas juga nih. Nyentuh langsung masyarakat di bawah. Yang kedua, mereka tahu bahwa ini akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Maka mereka antusias. Saya kira itu. Pak mengenai praktik kepala daerah Pak? Nah, itu nanti kita bahas lagi deh. Terlalu panjang. Kita bicara masalah ini aja dulu. Kalau pelantikan daerah nanti tunggu tanggal 22 dengan pendapat di DPR. Nah, putusannya di situ.